Dinas Kesehatan Kabupaten Garut kembali mencatat penambahan kasus positif difteri di wilayahnya. Berdasarkan data per tanggal 27 Februari 2023, total terdapat 10 pasien positif difteri di Kabupaten Garut. Ya, betul sekali Dea. Dan untuk langkah-langkah Pemkab ini dalam mengatasi merebaknya wabah difteri di Garut, kita akan bincang-bincang, kita akan tanya-tanya melalui sambungan daring yang kita akan bergabung dengan Bupati Garut, Bapak Rudi Gunawan. Selamat pagi Pak Rudi, bisa mendengar suara kami Pak? Ya, selamat pagi Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak sebelumnya atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today, dan sebelumnya selamat atas Hari Jadi Kabupaten Garut yang ke-210 ya Pak ya. Baik, Pak, ini kita akan berbicara mengenai wabah difteri Pak, di mana kemarin Dinkes Kabupaten Garut ini mencatat ada 10 pasien positif difteri di Kabupaten Garut. Bagaimana per hari ini Pak, apakah ada penambahan jumlah kasusnya? Ya, tentu kami juga merasa prihatin ya dengan adanya difteri ini, karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Bupati memberikan keselamatan kepada warganya. Dan kita sampai hari ini memang ada 10 orang, 6 orang dirawat karena positif dan 4 orang karena suspek yang ada dan kita tangani di RSUD Dr. Slamet. Tapi meskipun demikian, kami ingin menyampaikan langkah cepat kami lakukan bahwa kita sudah menetapkan KLB bagi difteri dan ORI atau outbreak yang kita lakukan sekarang ini mulai kita jalankan dengan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Pangatikan. Nah, tentu kami ingin menggambarkan bahwa difteri ini yang sekarang menelan korban jiwa 8 orang, ini terjadi hanya di satu kampung, di satu RW, di satu daerah di kaki Gunung Sadahurip atau kaki Gunung Talaga Bodas, di daerah agak sedikit terpencil yang ada di Kabupaten Garut. Nah, ini diakibatkan karena memang setelah diteliti tingkat imunisasinya itu di bawah 20%. Tapi ketika terjadi COVID, dan meskipun ada beberapa penolakan, diakibatkan oleh ada tokoh masyarakat yang berpendapat bahwa tidak perlu melakukan vaksin, karena vaksin ini ya dianggap sebagai sesuatu yang masih bisa diperdebatkan antara halal dan tidak halalnya. Sehingga masyarakat itu sejak lama, sejak belasan tahun, itu tidak pernah mempunyai keinginan ataupun kesadaran untuk memvaksinkan anak-anaknya, karena memang ada si tokoh yang memberikan pandangan yang tidak sama dengan pandangan-pandangan dari sisi medis. Nah, tentu kita lakukan langkah cepat ini karena kita melihat ada yang meninggal dunia dalam rentang waktu yang bersamaan. Kita jadikan itu sebagai salah satu sampel, dan sampel itu dikirim ke Provinsi Jawa Barat, dan ternyata memang difteri dinyatakan positif. Dan kita berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, Pak Menteri memberikan perhatian serius ya dengan mengirimkan vaksin kepada Kabupaten Garut, dan juga mengirimkan tenaga-tenaga medis untuk mengobservasi dari sisi epidemiologi apa yang terjadi supaya dilakukan langkah cepat, tidak melakukan penyebaran. Jadi kami pemerintah Kabupaten Garut hari ini telah melakukan vaksinasi massal di kecamatan yang ada di Kecamatan Pangatikan, khususnya yang ada di Desa Sukahurip, yang khususnya lagi kami memaksa mereka yang pernah kontak erat untuk melakukan vaksin, dan beberapa tempat kita lockdown atau kita isolasi. Ya Pak Bupati, mengingat gejala dari difteri ini, beberapa gejalanya mirip dengan infeksi COVID-19, misalnya salah satunya adalah sakit tenggorokan. Apakah ini menjadi salah satu penyebab akhirnya penyakit difteri ini bisa membuat 8 orang meninggal dunia? Ya, karena difteri ini kan juga menular dari kontak-kontak yang diakibatkan sama seperti COVID. Memang gejalanya seperti itu, dan kita makanya kita dilakukan lab ya terhadap mereka yang kontak erat dengan mereka yang meninggal dunia. Dan hasilnya sudah keluar, dinyatakan positif bahwa ini adalah wabah difteri, bukan COVID-19. Nah, tentu langkah-langkah yang dilakukan, kita melakukan imunisasi massal, karena dengan adanya itu ya ini menurut Kementerian Kesehatan wajib dilakukan secara massal untuk mendapatkan
kekebalan tubuh atau komunitas mencapai 90%. Karena Bu ya, di tempat yang terjadi meninggal dunia itu vaksinasinya sangat rendah, hanya sekitar 20%. Nah makanya itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan kami sekarang melakukan gerakan besar, kita pemerintah daerah, TNI dan Polri, terutama dikomandani oleh Kepala Puskesmas, Posyandu, mencari orang dan melakukan pendataan apakah anaknya pada 5 atau 6 tahun yang lalu pernah divaksin lengkap atau tidak. Nah inilah kenapa kami melakukan vaksinasi terhadap usia 2 bulan sampai dengan 15 tahun. Supaya kami juga untuk memberikan pelindungan terhadap mereka yang bayinya tidak di waktu balitanya tidak divaksin. Nah hari ini kita lakukan proses vaksinasi. Oke, berarti dari penjelasan Pak Bupati ini kita bisa menakar bahwa memang persebarannya ini menular begitu ya, dan mirip, ada kemiripan dengan COVID-19. Dan salah satu yang dilakukan adalah tracing dan penggencaran vaksinasi. Lalu untuk persebarannya sendiri Pak Bupati, ini seperti apa? Apakah saat ini masih ada di satu area atau apakah sudah teridentifikasi ada tersebar di area-area atau daerah lain di Kabupaten Garut, Pak? Nah ini kalau dari hasil tracing kita itu hanya lokal di Kecamatan Pangatikan, khususnya di Desa Sukaurip, dan ada di tempat di mana sekolah itu ada ya, karena ada sekolah ibtidaiyah yang dijadikan sebagai tempatnya wabah, itu ada beberapa orang hasil dari kontaknya itu adalah positif. Tapi kebanyakan ketika meskipun yang bersangkutan kontak dengan yang meninggal dunia, setelah dilakukan tes ya itu juga tidak positif, dan ternyata orang itu pernah divaksin ya lengkap saat itu. Jadi untuk menghindari daripada adanya penyebaran, memang vaksin sebagai penangkalnya. Jadi kami berkesimpulan kalau memang misalnya ada warga masyarakat Garut, karena dengan dilakukan interview apakah yang bersangkutan pernah divaksin atau tidak, ini yang menjadi target utama kami, memvaksin. Karena dari hasil yang pernah divaksin itu tidak terkena, tapi yang tidak pernah divaksin itu juga dia jadi positif gitu. Pak Bupati, saya tertarik dengan statement Bapak soal penolakan vaksinasi yang terjadi di Kabupaten Garut. Ini Bapak tadi menyebut ada tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki penilaian berbeda dengan pemerintah kabupaten. Sejauh ini seperti apa Anda merangkul tokoh masyarakat tersebut untuk bisa kemudian memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat? Ya, kami mengetahui itu ketika proses vaksinasi beberapa waktu yang lalu ya. Ketika vaksinasi terjadi ada beberapa penolakan, akhirnya kami turun lah ya, pemerintah daerah, TNI Polri turun, dan kita dialog, dan ternyata pada waktu dilakukan vaksinasi untuk COVID-19, mereka akhirnya menerima. Nah, tapi sebelumnya ternyata setelah ada kejadian difteri ini, di masyarakat itu ya, yang ada di Cicapar Girang atau di Cicapar Pasir itu, ternyata mereka tidak pernah dilakukan vaksinasi ketika mereka dalam kondisi balita. Jadi kenapa tidak dilakukan vaksinasi gitu ya? Karena oleh tokoh masyarakat ini ya tidak dijadikan referensi, karena itu wah ini mengandung babi lah, mengandung apa, dan itu terjadi 5 atau 6 tahun yang lalu gitu. Ini kejadian ini kan bukan sekarang, justru sekarang ini ada kesadaran bahwa vaksinasi COVID-19 itu diperbolehkan oleh tokoh itu dan memberikan dukungan. Sedangkan untuk 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu itu ada keterangan bahwa kamu tidak usah divaksin lah, nggak usah, nanti kamu begini. Nah, akibat tidak divaksin, anak-anak itu menjadi tidak kebal. Ketika ada difteri, maka menyeranglah mereka-mereka yang belum pernah divaksin ketika balitanya dulu gitu. Karena ini menyerang umur 10 tahun. Ketika dia umur 2 tahun, umur 1 tahun, tidak pernah divaksin. Jadi ini yang akibatnya seperti itu. Tapi sekarang ini, masyarakat sudah paham bahwa vaksinasi merupakan bagian dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak. Oke, berarti memang sosialisasi yang dilakukan ini bisa dikatakan cukup efektif begitu ya Pak Bupati, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau divaksinasi. Kalau untuk warga atau masyarakat yang terkena penyakit difteri ini Pak, rentang usia berapa yang paling banyak begitu penderitanya? Jadi penderitanya yang meninggal dunia itu usia 7-8 tahun. Jadi usia di bawah 10 tahun itu ada 6 orang yang meninggal dunia ya.
terus yang di atas 10 tahun hanya 1 orang. Jadi di bawah 10 tahun lah kebanyakan. Dan itu semuanya ya tidak pernah divaksin. Orang yang meninggal dunia itu ketika dilakukan tracing tidak pernah divaksin. Pada saat itunya ya, vaksinnya rendah. Dan di komunitas di situ juga vaksinnya rendah. Ketika dilakukan tracing itu mereka belum pernah divaksin. Makanya sekarang ini di Garut ya, kami meminta semua warga supaya mendeklarasikan diri kalau belum pernah memvaksin anaknya ketika usia-usia balitanya dulu. Makanya ini akan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan vaksinasi, karena vaksinasi itu kita lakukan di sekolah ya, di sekolah lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih terkoordinir, dan kita melakukan ini untuk bisa memberikan jaminan bahwa dalam 1 minggu ke depan saya instruksikan, karena ada 11.000 orang di kecamatan itu yang menjadi sasaran vaksinasi. Untuk di desa Sukahurip yang menjadi lokus KLB ya, dan lokus terjadinya penyebaran pertama kali dari difteri ini, kurang lebih ada 1.800 orang. Sehingga nanti itu diutamakan dulu. Sekarang hari kemarin sudah dapat sekitar 800 ya. Mungkin hari ini sudah bisa mencapai angka yang lebih baik lagi, karena kemarin situasinya hujan. Tapi hari ini kita memperbanyak lagi nakes-nakes yang saya terjunkan ke sana, dipimpin Pak Wakil Bupati langsung ya. Saya perintahkan untuk menangani masalah ini karena dia seorang dokter. Dan kita melakukan kerjasama dengan MUI setempat, dengan tokoh-tokoh pemuda ya, dengan tokoh-tokoh wanita, dan juga kader-kader Posyandu. Kita kerahkan hari ini, dibantu dari Babinsa, Katibabinmas, semuanya kita kompak lah untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan juga kita mendapatkan arah langsung dari Pak Menteri Kesehatan dan Pak Gubernur Jawa Barat. Pak Bupati, terakhir ini selain himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, apa saja yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mempersempit ruang gerak dari virus difteri ini? Nah tentu ini juga bukan hanya untuk warga Garut ya, siapapun ya yang menonton ini. Ayo kita misalnya ketika anak kita belum pernah dilakukan vaksinasi difteri dan lain sebagainya, segera lakukan untuk divaksin ke puskesmas atau ke posyandu, dan atau layanan-layanan khusus. Kami menyiapkan 6 mobil misalnya di tempat di Kecamatan Pangatikan ya, mobil yang bergerak untuk vaksin. Dan juga kita berharap ini disadari oleh seluruh masyarakat bahwa proses untuk bisa terjangkitnya ini akibat dari kontak. Makanya kami melakukan isolasi, melakukan lockdown, dan terhadap itu kami memberikan jaminan hidupnya ya di Kabupaten Garut, sehingga untuk warga Garut yang ada di 42 kecamatan, karena Garut 42 kecamatan yang terjadi di satu desa, ada 421 desa, kami tetap melakukan, kemarin saya sudah kumpulkan semua kepala desa, semua kepala puskesmas untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi daripada penyebaran ini. Baik, berarti memang diharapkan kepada masyarakat Garut khususnya dan juga masyarakat in general secara umum begitu agar segera melakukan vaksinasi, dan tentunya mengurangi dulu begitu ya Pak untuk yang di Kabupaten Garut untuk kontak fisik secara langsung. Betul. Baik, Ya, tentunya kita harapkan semakin turun kalau bisa sudah tidak ada lagi begitu Pak ya, kasusnya, persebarannya kami di sana. Dalam satu minggu ini kami yakin akan ada penurunan, dan karena sudah tracing dan kontak yang erat yang terkonfirmasi, kita sudah isolasi ya. Oke, baik. Nah tentunya kita harapkan semakin baik lagi kondisinya di sana. Terima kasih Bapak Rudi Gunawan, Bupati Garut, selaku sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Today. Sehat selalu Pak. Nah, terima kasih Bu.